Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Mama Wina Murifi. Alhamdulillah teman-teman bisa share lagi kegiatan hari ini dan kemarin libur karena lumayan lelah ya teman-teman, badan saya itu tuh jadi istirahat dulu. Dan untuk ngedit belum sempat ya teman-teman, Masya Allah pas kemarin malam itu tuh lelah banget. Habis maghrib itu tuh saya langsung tidur ya teman-teman. Jadi untuk pagi harinya itu tuh belum diedit sama sekali, dan untuk pagi harinya itu tuh langsung saya gercep untuk beres-beres dapurnya karena ngelihat dapur berantakan rasanya itu karena resel gitu ya teman-teman, pengen segera beres ya, walaupun jauh dari kata beres teman-teman, tapi segini tuh alhamdulillah ya. Dan untuk yang bocor-bocor itu tuh nantinya saya mau perbaiki lagi, terus yang kekurangannya nanti itu saya mau minta tolong sama Pak suami juga karena untuk yang lainnya itu lumayan berat ya teman-teman. Nah, di sini saya awali dengan jemur baju dulu, dan untuk ngejemur baju karena cuaca mendung, di sini tuh saya mau ngejemurnya di pinggir rumah aja ya teman-teman, di teras. Jadi kalaupun nantinya hujan turun tuh jadi nggak perlu mindahin lagi gitu ya. Karena kalau udah di teras itu tuh insya Allah ya teman-teman nggak kehujanan juga. Tapi kalau kesaweran sedikit ya nggak apa-apa lah ya, daripada bajunya itu disimpan di ember teman-teman ya. Nantinya itu bisa bau apek. Oke, di sini alhamdulillah untuk ngejemur pakaiannya udah mau selesai nih. Karena saya tuh udah nggak sabar ya pengen beres-beres dapur lagi teman-teman. Nah, cuaca pagi hari udah mendung seperti ini ya, tapi alhamdulillah aja lah ya teman-teman, disyukuri. Nah, setelah saya jemur-jemur pakaian itu tuh nggak lama hujan turun ya teman-teman, dan hujannya pun lumayan gede banget. Dan di sini tuh saya agak was-was ya teman-teman, karena yang pastinya itu dapur saya pastinya bocor lagi, rembes lagi. Dan ini tuh PR banget ya teman-teman. Oke, di sini tuh tadinya mau pagi-pagi untuk beres-beres dapur, tapi dikarenakan Dede Amphia itu tuh lumayan rewel ya, ternyata dia tuh lagi tumbuh gigi dan sekarang itu dia pengen berdiri-berdiri dan terus ngelangkah kayak gitu. Mungkin dia mau pinter kali ya teman-teman, dan badannya itu agak demam. Jadi saya pending aja dulu untuk beres-beres dapurnya. Nah, di sini saya awali malam hari, nggak apa-apa ya teman-teman. Di sini tuh saya mulai dengan memasang lampu LED strip ya. Oh ya, dan kemarin juga ada teman-teman yang bertanya, katanya Bun, untuk wall foam granitnya itu tuh beli dari toko Orange atau bukan. Nah iya benar ya teman-teman, saya itu beli dari toko Orange, jadi langsung dari pusatnya gitu ya. Itu tuh Hoptech ID ya teman-teman kalau nggak salah nama tokonya. Kalau teman-teman mau silahkan aja tulis di kolom komentar ya, nanti saya kasih linknya. Oke, di sini untuk lampu LED stripnya saya pesan 5 meter ya, jadi sesuai kebutuhan. Dan ini tuh ternyata ada lebihnya, ya sudah saya kepinggirin aja seperti ini ya teman-teman. Tadinya itu mau dipotong tapi sayang juga gitu ya, ini kan hasil beli gitu ya, masa iya harus dipotong. Jadi saya kepikiran aja seperti ini. Nah, Dede Amphia itu tuh sama Kakak Fikri ya, dia itu masih rewel terus ya teman-teman, pengen ke saya terus. Tapi di sini saya sambil ngasuh juga, sambil nenangin dia juga biar dia itu mau sama abangnya ya. Ya walaupun mau sama abangnya ternyata dia itu mau digendong, jadi kasihan juga ya teman-teman kalau punya anak bayi seperti ini. Masya Allah banget lah ya perjuangannya untuk beres-beres dapur, tapi dinikmati aja. Bismillah, semoga hasilnya itu baik ya teman-teman. Nah, ini tuh belum selesai sama sekali, masih jauh dari kata selesai ya teman-teman, karena masih banyak harus yang dikerjakan. Tapi kalau ngelihat dapur berantakan seperti ini, mood saya itu benar-benar berantakan juga gitu ya, daripada gitu ya untuk malam ini nganggur terus gitu ya teman-teman. Jadi saya putuskan untuk memasang lampu LED dan juga beres-beres dapur, merapihkan dapur. Nantinya itu pekerjaannya itu nggak terlalu berat ke depannya ya. Nah, di sini langsung aja saya bersihkan kulkas juga karena ini tuh keteteran sama cat ya, tapi nggak terlalu banyak sih teman-teman. Jadi saya tinggal bersihin aja, itu tuh udah langsung bersih ya. Dan ini kulkasnya saya matiin dulu, nggak apa-apa lah ya, mumpung kosong kulkasnya. Mudah-mudahan sih nggak apa-apa. Dan sebelum ditempatkan kembali ke tempatnya, di sini saya mau pel-pel dulu lantainya biar bersih ya. Karena kan bener-bener kotor ya teman-teman. Nah, saya itu mau tahu ya teman-teman, untuk saran dari teman-teman semuanya. Kalau di kamera birunya itu kayak peang gitu teman-teman, atau terlalu soft, apa udah cocok gitu ya teman-teman warna birunya. Jadi warna birunya itu nggak terlalu kelihatan. Kalaupun terlalu ngejreng, takutnya saya itu gagal gitu ya teman-teman untuk makeover dapurnya, karena dapurnya itu terlalu ngejreng warna birunya. Jadi itu tuh bikin galau ya. Dan ternyata pas saya lihat-lihat di video, untuk warna birunya itu nggak terlalu kelihatan loh teman-teman catnya ya. Tapi kalau
secara langsung itu tuh kelihatan banget untuk warna birunya itu biru soft gitu. Tapi di sini tuh saya mau siasati aja untuk barang-barangnya aja ya teman-teman yang mencolok warnanya, biar nantinya itu kelihatannya itu nggak terlalu ngejreng banget gitu ya. Apalagi dapur saya kan sempit, kalau dikasih warna yang terlalu pekat nantinya itu kelihatannya terlalu sempit, bikin sempit lagi gitu ya. Tapi kalau seperti ini jauh lebih agak luas. Nah di sini tuh agak aneh sebenarnya teman-teman, mungkin dikarenakan ambalan yang warna biru yang di dekat kompor itu lah teman-teman, yang ada pintunya itu tuh nggak ada di depan ya. Jadi kelihatannya itu kayak gimana, kayak aneh aja gitu ya teman-teman. Mungkin baru kali ini ya untuk ambalannya itu saya lepas. Jadi untuk suasana itu masih baru juga buat saya teman-teman, karena seumur-umur bikin dapur ambalannya itu belum pernah saya lepas ya. Dan untuk ambalan yang berpintu itu tuh saya nggak bakalan buang ya teman-teman, karena sayang banget. Itu tuh udah dibuatin sama Pak suami dan bagus juga. Nanti saya bakal simpen di mana gitu ya yang dibutuhkan. Dan untuk kali ini tuh saya mau rapihin dapur aja sesuai kemampuan aja dulu ya teman-teman, daripada nantinya itu berantakan seperti ini terus gitu ya. Jadi mood saya itu makin berantakan juga. Nah di sini saya langsung aja bersihin wastafel ya, dan juga barang-barang yang ada di wastafelnya dirapihin juga sekalian, biar nantinya itu nggak capek 2 kali gitu ya teman-teman. Dan untuk wastafel, untuk gorden-gordennya itu tuh belum saya ganti, nanti aja lah ya setelah selesai semuanya. Dan untuk kesetnya pun saya mau cuci juga karena kotor banget ya teman-teman. Nah di sini tuh untuk posisi keset belum saya cuci, jadi masih disimpan dulu karena saya mentingin dulu untuk dapur dulu nih, satu-satu aja lah ya pokoknya, karena untuk badannya juga cuma satu teman-teman, dan lagian untuk tugasnya pun dibagi-bagi sama ngurus dedek bayi ya teman-teman. Nah di sini untuk barang-barang yang ada di wastafel alhamdulillah aman ya teman-teman, nggak terlalu berdebu atau terlalu kotor, dikarenakan untuk depannya pun dipakein hordeng, jadi pas saya bongkar-bongkar itu tuh nggak keteteran sama debu-debu ya. Palingan yang atasnya aja nih, yang atas wastafel di sini tuh saya bersihkan ya teman-teman biar bersih gitu. Nah di sini untuk ban yang rak susun ini saya kasih lem aja biar nggak lepas terus, karena ada beberapa ban yang lepas terus nih, jadi rodanya itu kayak copot-copot terus, jadi susah ya teman-teman kalau mau digeser-geser. Ya udah saya kasih lem aja biar nempel ya teman-teman. Dan kalaupun nantinya itu mau dibuka, itu tuh bisa aja ya teman-teman, karena lemnya juga pakai lem tembak. Nah untuk keran ini lumayan bocor sih sedikit, cuman netes-netes gitu, tapi kalau kelamaan itu tuh kayak bikin banjir ya teman-teman ke sebelah yang kaki saya nih yang lagi diinjek. Nah itu tuh kan keramiknya itu nggak rata ya teman-teman, jadi kayak kayak ya mudun ya kalau bahasa Sunda mah, kalau bahasa Indonesia kayak ada turunan sedikit. Nah di situ tuh. Jadi kalau ada air yang menetes-netes itu bisa menggenang di situ, nantinya itu banjir. Nah di sini tuh saya harus bisa menghandle ya untuk tetesan-tetesan air dari kerannya. Mungkin karena terlalu besar kali ya airnya, alhamdulillah. Jadi di sini nggak apa-apa kalau netes sedikit-sedikit, yang penting daripada nggak ada airnya gitu ya sama sekali. Nah untuk kerannya ini tuh saya pasang lagi teman-teman, dan saya coba untuk airnya, dan untuk airnya masih agak kecil mungkin karena beberapa hari ini nggak dipakai ya, nanti juga besar lagi. Oke, di sini saya lanjut untuk bebersih perabotan nih, seperti wadah sabun seperti ini ya, wadah sabun cuci tangan, dan juga pelan ya teman-teman. Nah ini untuk penirisan piring saya mau ganti posisi juga, jadi seperti ini aja ya. Menurut teman-teman bagus nggak? Tapi menurut saya mah bagus ya, jadi ngelihatnya itu lebih luas teman-teman kalau mau ke arah dekat wastafel. Kalau kata Pak suami sih mendingan itu tuh posisi penirisan piringnya sama seperti semula. Tapi di sini kan saya mau cari suasana baru ya teman-teman. Dan untuk perabotan yang lain di sini saya simpan dulu di rak susun biar nantinya itu rapih ya. Dan kalau udah ada ambalan nanti saya sortir mana yang mau disimpan di ambalan dan mana yang mau disimpan di rak susun. Pokoknya di sini saya niatnya itu ngerapihin dulu, ngebersihin dulu aja ya teman-teman, biar nantinya itu nggak terlalu kotor dapur saya ya. Karena kalau ngeliat seperti ini kan teman-teman tahu sendiri ya, berantakan banget lah ya dapur saya. Nah di sini untuk posisi wastafel alhamdulillah udah selesai ya, tinggal meja kompor nih yang lumayan kotor. Dan untuk meja kompor di sini saya beresin dulu, untuk perkakas-perkakasnya mau saya kumpulin dulu teman-teman, karena ini tuh takutnya nanti gitu ya ada yang keselip atau apa gitu, nanti susah lagi kalau mau make.
Nah, di sini saya pasangin paku juga buat gordeng, karena untuk gordeng mau saya ganti. Nantinya itu kan nggak terlalu berdebu ya, karena untuk gordeng jendela itu udah saya cuci teman-teman dan udah kering. Jadi untuk gordeng kolong itu belum saya ganti karena masih kena debu seperti ini ya. Kalaupun mau diganti itu tuh sayang banget lah teman-teman, karena pekerjaan di dapur ini masih banyak. Nah, di sini lanjut lagi untuk ngebersihin kompor ya teman-teman dan juga mejanya. Nah, untuk tungkunya saya pindah ke kamar mandi ya, karena mau dicuci dulu karena lumayan kotor juga. Jadi nanti pas ada suasana baru tuh tungkunya udah bersih juga teman-teman. Nah, di sini untuk perkakas-perkakasnya saya kumpulin dulu di sini. Nanti saya mau cari wadahnya untuk ngewadahin perkakasnya. Dan di sini untuk potongan-potongan wall foamnya saya kumpulin juga, takutnya nanti ada penting lagi yang mau dipakai ya teman-teman, jangan sampai dibuang dulu. Karena untuk motongin wall foam yang kecil-kecil seperti itu tuh lumayan banget ya teman-teman. Kalau motong lagi dari yang besar itu sayang juga. Nah, di sini untuk pertanyaannya nih, katanya untuk lem yang ada di wall foam granit ini lumayan gampang ya kalau dikasih BBO ya teman-teman, itu tuh nggak nempel sama sekali. Beda lagi kalau dengan air. Kalau ada lem di wall foam itu tuh dikasih air malah makin menempel ya. Tapi kalau dikasih BBO ya itu tuh lemnya langsung hilang ya teman-teman, langsung pudar gitu teman-teman. Oke, untuk meja kompor, wastafel udah selesai saya beresin. Nah, di sini tinggal sebelah sini nih untuk barang-barang yang masih menumpuk, saya mau beresin dulu semuanya. Karena nantinya itu mau ada meja insya Allah ya teman-teman, semoga segera dibuatin sama Pak suami. Kalau ada barang nama itu tuh bisa saya buat ya teman-teman, tapi dikarenakan belum ada barangnya juga. Kalaupun mau beli barangnya itu tuh nggak bisa diantar sama mobil ya teman-teman, karena sedikit juga kan kalau untuk barang-barangnya. Nah, untuk posisi sekarang barang-barangnya itu seperti ini aja dulu ya kalau sebelah sini. Dan untuk tempat air dan juga rak tudung saji susun saya simpan di sini aja dulu. Nantinya kalau udah ada mejanya bisa nanti dirapi-rapiin lagi lah ya. Nah, untuk rak susun ini juga saya simpan di sini aja dulu. Jadi kalau untuk sekarang itu tuh nggak perlu mikir kemana-mana, rapihin, bersihin aja dulu ya teman-teman. Dan untuk makeovernya teman-teman itu pada nungguin sampai selesai, dan mohon maaf ya ternyata ini tuh gak segampang yang saya kira, masih banyak banget pekerjaan yang harus saya kerjakan. Mungkin kalau Dede Afia itu tuh anteng banget, yang pastinya itu cepat selesai, tapi mohon maaf ya teman-teman, yang namanya anak bayi itu tuh nggak bisa langsung saset-saset Kak Superman gitu ya. Jadi harus pekerjaan dulu Dedek bayi dan juga yang lainnya, baru deh setelah selesai itu tuh baru megang untuk perdapuran ya teman-teman. Dan di sini tuh saya bagi beberapa part ya, dikarenakan lumayan lama juga, karena kalau langsung tring jadi gitu ya, itu tuh saya nantinya itu nggak bakal bisa teman-teman, karena benar-benar banyak yang harus saya kerjakan. Dan ini untuk toples belum diisi dengan stok terigu ya, karena belum beli juga teman-teman. Ya udah sekarang mah fokus aja dulu untuk merapihin dapur. Nah, untuk yang bocor benar-benar bikin berantakan mood saya ya. Jadi kelihatannya itu benar-benar ngawur sih ya. Jadi ada yang semen belum dicat juga, terus ada rembesan air. Itu tuh benar-benar bikin mood saya rusak teman-teman. Tapi di sini saya lagi mesen untuk no drop itu ya teman-teman, untuk cat yang anti bocor itu mudah-mudahan bisa. Dan di sini saya mau minta tolong juga sama Pak suami untuk ngecek di gentengnya langsung atau di asbesnya langsung, itu ada pecahan atau apa gitu ya. Karena rembesan airnya itu lumayan banyak. Dan untuk airnya itu sekarang kan hujannya alhamdulillah tiap hari ya, jadi rembesnya itu nggak kering-kering teman-teman, ketimpah lagi. Nah, di sini tuh saya harus sabar-sabar dulu, mudah-mudahan kedepannya bisa disiasati, jadi dapurnya itu lebih cantik ya teman-teman kelihatannya. Untuk sekarang mungkin kayak ada gangguan gitu, tadinya mau cantik malah ada rembesan. Tapi mau bagaimana lagi ya teman-teman, itu kan bukan kemauan saya. Jadi itu tuh tragedi yang tidak terkira ya. Ternyata ada aja gitu ya untuk pekerjaan yang harus saya kerjakan. Nah, di sini untuk pekerjaannya nyicil-nyicil ya, uyuhan ya teman-teman, kalau punya dede bayi sambil ngerenov dapur seperti ini, Masya Allah banget pokoknya perjuangannya. Segini tuh udah alhamdulillah banget gitu ya. Masih bisa dikerjakan walaupun secara perlahan-lahan teman-teman. Dan mudah-mudahan nanti hasilnya bagus gitu ya. Dan untuk sekarang tuh alhamdulillah aja, disyukurin aja dulu. Segini alhamdulillah udah selesai separuh ya. Ini tuh baru 65% lah ya teman-teman.
karena untuk sebelah rak piring itu tuh belum dicat juga gitu ya, belum dikasih lampu juga. Pokoknya banyak banget lah ya Allah tugas-tugasnya, mudah-mudahan mampu sebelum bulan puasa. Nah kalau untuk meja-meja itu tuh saya mau kasih aja tugasnya sama Pak suami, karena kalau sama saya itu tuh bisa aja, tapi mungkin nantinya itu takutnya terlalu lelah gitu ya teman-teman. Oke, di sini saya pasang dulu gordengnya, dan untuk jendelanya, kusen-kusennya itu catnya kurang ya. Nanti insya Allah lah ya kedepannya dicat lagi, dicat ulang, karena masih ada kekurangannya ya teman-teman, bekas ambalan yang biru dan juga stop kontak ya. Oke, langsung aja disapu, dibersihkan. Nah, posisinya alhamdulillah udah rapi sebagian seperti ini ya teman-teman. Ini tuh udah bikin seneng, karena dengan kerapihan seperti ini mood saya itu insya Allah naik lah ya. Jadi terpikirkan nih mana yang belum dikerjakan. Nah untuk keran air, karena yang netesnya itu terus-terusan aja, jadi di sini saya kasih plastik dulu ya, biar netesnya itu nggak terlalu ke bawah, dan besok paginya itu nggak banjir ya teman-teman. Karena kalau kelihatannya itu satu tetes, kalau dikumpulin kan lumayan banyak ya teman-teman. Nah di sini untuk gorden kolong belum saya ganti juga karena kapalang ya. Nanti aja lah setelah selesai semuanya baru deh saya ganti, biar nantinya itu nggak kotor ya teman-teman. Karena sayang banget kan. Nah kalau untuk gorden jendela alhamdulillah kan udah dicuci. Jadi nanti tinggal nyicil yang lain lagi lah ya. Nah di sini untuk catnya juga, kaleng cat itu tuh belum saya simpan ke belakang karena nantinya itu mau dipakai lagi teman-teman ya. Jadi biar nantinya itu nggak bolak-balik ngambil, ya udah di situ aja dulu disimpannya biar gampang ya. Dan untuk storage-nya belum saya beresin juga, masih numpuk kayak gitulah teman-teman lah ya. Kelihatan banget, pokoknya lumayan berantakan. Tapi di sini saya harus sabar dulu nih teman-teman, karena perabotannya itu harus ditumpuk-tumpuk dulu seperti ini biar lebih rapi aja dulu. Nantinya itu setelah ada tempatnya baru deh diberesin. Oke, alhamdulillah untuk bersih-bersih dapur, merapihkan dapur selesai ya teman-teman. Nah, kelihatan kan untuk rembesannya itu benar-benar mengganggu. Tapi segini tuh alhamdulillah banget gitu ya, udah selesai 65%-an lah ya teman-teman segini mah ya. Apa 70% gitu. Saya kurang tahu sih karena untuk pengerjaan itu masih banyak menurut saya. Nah segini alhamdulillah udah bersyukur banget, Masya Allah tabarakallah, walaupun punya dede bayi dan dicicil dalam beberapa hari, alhamdulillah itu tuh pengerjaannya udah selesai separuh ya teman-teman. Dan untuk suasananya ya, untuk menatanya masih seperti ini, tapi yang bedanya itu penirisan piring disimpan di tempat yang lain, dan juga untuk rak tudung saji susun dan juga tempat air di kepinggiran seperti ini ya teman-teman. Tadinya itu kan dekat pintu ya, jadi menghalang pintu. Jadi untuk sekarang itu agak berkurang ya pintunya, itu jadi lega. Nah kalau pagi hari seperti ini. Oke teman-teman, untuk video kali ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.